Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi dalam program Bara, baca Alkitab, renungkan, dan aplikasikan dalam kehidupan kita semua. Nah, selama 2 hari ini kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus itu diberikan kepada kita orang-orang percaya. Lalu Roh Kudus memampukan kita, dan dikatakan Yesus naik juga menyediakan tempat buat kita semuanya. Nah, sudah dikasih Tuhan, dalam rangkaian kenaikan Tuhan dan dalam beberapa hari ke depan, beberapa malam ke depan, kita akan terus berdoa kepada Tuhan untuk minta kepenuhan Roh Kudus. Kita juga minta diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan bicara tentang pentingnya atau betapa dahsyatnya kuasa Tuhan, Roh Tuhan kalau ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya Roh Tuhan dalam hidup kita. Makanya saudara, besok tanggal 31 itu ada ibadah yang namanya ibadah Pentakosta, di mana ibadah mereka menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, dan gereja-gereja Tuhan selama 10 hari ke depan ini terus menanti-nantikan dalam doa-doanya, walaupun harus doa di rumah masing-masing. Puncaknya pada tanggal 31 nanti kita akan berdoa minta bahwa kuasa Allah turun jika anak-anak Tuhan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan saya percaya saudara, saya tidak perlu mengulang lagi dan hari-hari tak berulang. Saya percaya saudara sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus dan sudah menerima kuasa Allah dalam kehidupan kita. Nah, saudara mau katakan pentingnya Roh Tuhan ada pada kita. Mari kita akan lihat saudara, ya, dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Maka Roh Tuhan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia yang lain. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, luar biasa sekali. Bagaimana kalau Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan itu ada pada orang percaya. Ya, dikatakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Yang pertama, saudara, kalau Roh Tuhan ada pada kita, kita akan menjadi manusia lain. Apa artinya manusia lain? Manusia lain adalah manusia yang berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya. Artinya saudara, manusia yang lain adalah manusia yang mengalami perubahan-perubahan hidup, mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Dalam konteks ini kita sedang bicara tentang Saul diurapi menjadi raja. Dikatakan Saul di sana bertemu dengan serombongan nabi dan mereka akan bersama-sama kepenuhan dengan nabi-nabi itu. Nah, saudara kasih Tuhan, betapa luar biasanya kalau Roh Tuhan ada pada kita. Katakan, kalau Roh Tuhan ada pada kita, maka kita akan jadi manusia yang lain. Artinya manusia yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Artinya dalam hal-hal apa saudara? Dalam hal-hal rohani tentunya. Saudara, kalau dulu kita berkata aku tidak bisa, setelah Roh Tuhan ada pada kita, kita berkata aku bisa. Yang kita berkata aku tidak mampu, sekarang kita berkata aku mampu. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita sudah belajar kembali bahwa Roh itu memampukan kita, Roh itu memimpin kita kepada kebenaran, Roh itu akan membawa kita kepada pengertian-pengertian akan hikmat Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, mari cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Di momen-momen ini kita minta kepenuhan Roh dan hidup kita dipenuhi kuasa Allah, dipenuhi oleh Roh Allah. Dan saya percaya hidup kita akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Lah, apa yang terjadi kalau Roh Tuhan undur daripada kita? Apa yang terjadi kalau Roh Tuhan tidak ada dalam hidup kita, saudara? Nah, dikatakan begini dalam pasal 16, saudara, ayat yang ke-14, dikatakan begini. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Perhatikan,
Kalau hidup kita tanpa roh Tuhan, atau dikatakan roh Tuhan undur daripada kehidupan kita, maka yang terjadi adalah apa? Kuasa jahat yang akan menguasai hidup kita. Nah, betapa orang yang dikuasai oleh roh jahat itu akan menjadi bengis, akan menjadi jahat seperti Saul. Dia menjadi jahat, akan membunuh Daud. Saudara kasih Tuhan, biarkan roh Allah bekerja dalam hidup kita. Biarlah roh Allah memimpin kehidupan kita, dan kita sadari bahwa dalam hati kita ada roh Tuhan, bukan roh jahat. Saudara, mari kita biarkan roh Allah memimpin kehidupan kita. Jangan biarkan roh jahat. Saya percaya kalau di hati saudara-saudara, di hati Anda semua ada roh Tuhan, maka roh jahat tidak akan berani menguasai hidup kita. Tapi ingat saudara, kalau saudara mulai jauh daripada Tuhan, meninggalkan kasih setia Tuhan, ingat apa yang akan menguasai kita adalah roh jahat. Oleh sebab itu, mari malam hari ini, sebelum kita berdoa di rumah kita masing-masing, dengan keluarga, dengan suami, istri, dan anak, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya apa? Roh Tuhan, roh Allah memenuhi kehidupan kita. Roh Allah berkuasa atas kehidupan kita, sehingga kuasa jahat tidak akan ada dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan, dan nanti akan dilanjutkan doa-doa Bapak Ibu Saudara menerima masing-masing. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sudah merenungkan firman Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya, untuk kami terus mencari Tuhan, untuk kami terus mengejar Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mencari Tuhan, Tuhan berkuasa atas hidup kami. Roh jahat tidak berkuasa atas kami, karena ada Tuhan, ada roh Allah, roh kudus yang mendiami hati kami. Terpujilah namamu Tuhan, roh Allah yang hidup, penuhi kehidupan kami, dan penuhi kehidupan jemaat-jemaatmu, anak-anak Tuhan yang malam ini mendengar dan menyaksikan lewat tayangan ini. Mereka semua dikuasai Tuhan, dan dijauhkan dari kuasa-kuasa jahat, dan mereka berkuasa, dan mereka punya kuasa, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami semuanya. Dan pujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali bertemu besok malam dalam tayangan-tayangan yang sama. Besok kita akan belajar, kalau tadi kita berkata bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, maka roh jahat, roh-roh yang lain tidak akan menguasai kita. Besok kita akan bicara tentang bahwa kalau Roh Kudus turun atas kita atau kuasa itu menyertai kita, maka kita akan punya keberanian untuk memberitakan firman. Kita sampai ketemu lagi untuk tayangan besok malam. Tuhan Yesus memberkati jemaat dan umat-umat Tuhan. Haleluya. Amin.